Some you know and some you don't. Saya akan menjelaskan apa itu dataset, lokal government data, serta alasan pemilihan data. Dataset adalah sekumpulan data yang disusun secara terstruktur. Biasanya dataset dipresentasikan dalam bentuk tabel alias baris dan kolom. Tiap baris dan kolomnya biasanya mewakili variabel tertentu. Contohnya, misalkan suatu kolom mewakili jumlah skor siswa, sedangkan barisnya mewakili kelas siswanya. Data-data adalah skipping fakta atau informasi yang menampilkan nilai tertentu. Contohnya, seperti angka berat badan atau jumlah siswa. Dengan kata lain, salah satu fungsi dataset adalah untuk memperhatikan hubungan antara variabel, khususnya jika jumlah data dan variabel yang diteliti cukup bervariasi. Lalu ada local government data. Local government data merupakan sekumpulan data yang mengandung informasi, dokumen, media yang dapat dibaca ataupun diproses oleh mesin tanpa menghiraukan bentuk fisik maupun karakteristik dari data tersebut. Local government data diperoleh, diciptakan, dan diolah oleh pemerintah yang bersifat terlokalisasi pada suatu komunitas ataupun daerah. Lalu, alasan kami mengapa kami memilih local government data adalah sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, kami ingin memperluas wawasan serta pemahaman mengenai perkembangan infrastruktur yang ada di dunia, di mana kami memutuskan untuk meninjau Maryland sebagai sampel pengolahan data kami yang juga sesuai dengan syarat pemenuhan tugas besar pada mata kuliah pengenalan komputasi ini. Selain itu, dengan mengaplikasikan dan mengolah data dari luar negeri ini, kami berharap tentunya bahwasanya kami dapat pula menerapkannya dalam ranah infrastruktur dan juga iptek di negara kami kelak. Data yang digunakan pada tugas besar analisis dan visualisasi data ini adalah data mengenai pembiayaan infrastruktur pemerintahan dari tahun 2011 hingga tahun 2022. Data ini dikumpulkan sebagai anjing. Data yang digunakan pada tugas besar 2, analisis dan visualisasi data ini adalah data mengenai pembiayaan infrastruktur pemerintahan tahun 2011 hingga tahun 2022. Data ini mencakup informasi seputar proyek yang sudah dilakukan selama jangka waktu tersebut dan digunakan oleh pemerintahan untuk memperhatikan pengeluaran biaya negara dalam pembangunan infrastruktur di Maryland, Amerika Serikat. Data ini sendiri ditulis dalam bentuk CSV atau bisa disebut sebagai comma separated value, mencakup data berupa tahun, alamat, kota, zip code, negara, pemerintahan lokal, komunitas yang dilayani, jumlah yang dibiayai, total dana peminjaman untuk proyek tersebut. Data ini dibuat pada 10 November 2022. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian karakteristik data. Jadi, pada data Local Government Infrastructure Financing untuk tahun 2011 sampai 2022 ini termuat 10 atribut sebagai berikut. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menunjukkan kode yang saya buat untuk menghasilkan output 10 atribut berikut. Nah, dari sini, untuk menunjukkan 10 kolom tersebut, saya menggunakan cara print data types. Dari cara inilah kita dapat mengetahui tipe data pada tiap kolomnya, yaitu untuk kolom FY, Community Served, dan Project Funded, serta Total Loan Amount merupakan tipe kuantitatif karena berupa integer atau float, dan untuk sisanya merupakan tipe kategorikal karena berupa nilai-nilai tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan makna dari setiap kolomnya. Nah, makna dari FY adalah tahun berlangsungnya proyek, lalu project address adalah alamat lokasi proyek di Maryland, project city adalah kota lokasi proyek di Maryland, project county adalah kabupaten lokasi proyek di Maryland, local government adalah pemerintah lokal di Maryland, community served adalah jumlah komunitas yang membantu proyek, project funded adalah jumlah pihak yang mendanai proyek, project type adalah tipe proyek, dan total loan amount adalah total jumlah pinjaman untuk membuat proyek. Nah, selanjutnya, saya mencari range data untuk kolom kuantitatif dengan menerapkan pencarian nilai maksimum dan minimum di setiap kolom kuantitatif tersebut. Misalnya, saat mencari range data pada kolom FY, saya mencari nilai maksimum dari FY dan juga nilai minimum dari FY. Nah, dari kode ini akan menghasilkan output seperti ini. Untuk kolom kategorikal, saya mencari berbagai jenis nilai-nilai yang ada menggunakan value counts. Karena melalui langkah tersebut, saya bisa mendapatkan macam-macam nilai yang ada. Misalnya, saya melakukan value counts untuk project address, maka akan muncul macam-macam alamat yang ada dalam nilai-nilai kolom project address tersebut. Nah, selanjutnya, untuk menyajikan karakteristik data secara lengkap, saya membuat tabel dengan membuat data frame baru sebagai berikut. Output yang dihasilkan adalah kolomnya antara lain sebagai berikut, lalu penjelasan dari setiap kolom adalah sebagai berikut, dan kategorinya ada yang kuantitatif, ada yang kategorikal sebagai berikut, serta ada range-nya untuk data yang kuantitatif, dan persen data kosongnya semuanya adalah 10% karena tidak ada data yang kosong. Lalu di sesi ini saya akan menjelaskan terkait statistik dari data yang dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu rata-rata dan jumlah standar deviasinya. Untuk rata-rata dari data jumlah pinjaman dari pembangunan di kota-kota yaitu sebesar 3.850.875,0125 US dollar. Dan standar deviasinya yaitu 4.067.544,237 US dollar. Dibuktikan dengan gambar di bawah berikut. Yang kedua yaitu persentil untuk data dari tabel jumlah pinjaman, yaitu untuk persentil 10 sebesar $496.747,
Yang kedua yaitu untuk persentil 25 yaitu sebesar $1.148.047. Untuk persentil 50 sebesar $2.500.000 US dollar, persentil 70 sebesar $5.103.654,5 US dollar, dan persentil 90 yaitu sebesar $8.728.019,04 US dollar. Data dapat dilihat dari gambar di bawah. Lalu yang terakhir yaitu untuk nilai maksimum dan nilai minimum dari data yang kami peroleh. Untuk nilai maksimum yaitu berada pada project zip dengan kode 21914. Untuk tahun pembangunannya yaitu pada tahun 2022, community served yaitu sebesar sejumlah 3, project funded sejumlah 5, dan total loan amount sejumlah 22.075.230 US dollar. Nah, sedangkan untuk nilai minimum yaitu project zip kodenya yaitu 20619, tahun pembangunan yaitu 2011, community served sejumlah 1, project funded sejumlah 1, dan total loan amount sejumlah 132.203 US dollar. Sekarang saya akan menjelaskan tentang visualisasi pada data yang telah kami temukan itu tentang jumlah proyek. Pertama-tama seperti biasa codingnya itu DF sama NPN untuk membaca data yang akan digunakan sebagai dataset. Pertama-tama yang kita lakukan adalah visualisasi pembandingan kategori. Yang pertama yaitu contoh pertama itu visualisasi pembandingan kategori tentang berdasarkan nama-nama kota di negara Maryland. Menurut codingnya itu seperti ini, group by project city yaitu nama-nama kotanya. Bar itu berarti visualisasinya merupakan visualisasi bar horizontal. Saya itu fix size-nya 12,10 yaitu panjang kali lebar dari gambar ini. Setelah itu title-nya yaitu jumlah proyek di setiap kota di Maryland. Warnanya warna coklat, sebenarnya tidak ada arti yang spesifik dari ini. Setelah itu PLT X label itu untuk menamai sumbu X, sedangkan PLT Y label untuk menamai sumbu Y. Oke, ini ada pembandingan kategori. Setelah coding ini kita akan melihat pembandingan kategori dari setiap kota di Maryland. Visualisasi pada gambar data menggambarkan pembandingan jumlah proyek di setiap kota pada Maryland. Label pada sumbu X yaitu amount of project berisi nilai jumlah proyek di suatu kota. Label pada sumbu Y yaitu project city menggambarkan nama-nama kota yang ada di Maryland. Informasi yang didapat dari visualisasi tersebut adalah pembandingan jumlah proyek di setiap kota di Maryland. Bisa kita lihat dari gambar tersebut bahwa kota Cumberland adalah kota yang memiliki jumlah proyek terbanyak di Maryland, sedangkan negara-negara lain memiliki ya jumlah proyek yang rata, kecuali Cumberland yang jumlah proyek sangat banyak. Nah, itu kita lanjut ke visual kategori yang kedua yaitu berdasarkan kabupaten di Maryland. Sama seperti tadi, kira-kira codingnya title-nya yaitu jumlah proyek di setiap kabupaten di Maryland. Warnanya orange, tidak ada arti spesifik dari warna itu tersebut. Setelah itu X label yaitu amount of project, Y label yaitu label sumbu Y yaitu project county. Kita bisa lihat visualisasi dari hasil codingan tersebut. Visualisasi pada gambar data menggambarkan pembandingan jumlah proyek di setiap kabupaten pada Maryland. Label pada sumbu X yaitu amount of project berisi nilai jumlah proyek di suatu kabupaten. Label pada sumbu Y yaitu project county berisi nama-nama kabupaten di Maryland. Informasi yang didapat dari visualisasi tersebut adalah pembandingan jumlah proyek di setiap kabupaten pada Maryland. Dan Kabupaten Prince George memiliki proyek terbanyak yaitu 17 proyek. Ada juga kabupaten lain. Oh ya, ini nih sudah label pada sumbu itu sudah sesuai urutan alfabet. Ada Allegheny, Calvert, Garrett, dan sebagainya. Setelah itu kita lanjut ke visualisasi yang kedua, yaitu visualisasi penampilan perubahan terhadap waktu. Codingnya itu seperti ini, FY. Timeline itu berarti visualisasi yang digunakan itu grafik garis, fix size itu 12,5, title-nya yaitu jumlah poin di Maryland dalam rentang tahun 2011 sampai 2022. Arti warna tidak spesifik. Setelah itu X label dinamai FY, sedangkan Y label dinamai amount of project. Visualisasi pada gambar nyata menggambarkan jumlah proyek di Maryland dari tahun ke tahun dalam rentang tahun 2011 sampai 2022. Lalu pada sumbu X yaitu FY berisi tahun proyek tersebut berlangsung. Lalu pada sumbu Y itu amount of project berisi nilai jumlah proyek dalam kurun 1 tahun. Informasi yang didapatkan dari visualisasi tersebut adalah pada tahun 2018 sampai 2019 terdapat penurunan jumlah proyek yang signifikan. Sedangkan kenaikan jumlah proyek terbanyak itu terjadi pada tahun 2014 sampai 2016 dan jumlah proyek terbanyak dari tahun 2011 sampai 2022 adalah tahun 2018. Di penaikan paling besar, penurunan paling besar, dan puncak maksimum paling besar. Nah, itu ada satu lagi, yaitu visualisasi juga sama, yaitu visualisasi penampilan perubahan waktu kali ini yaitu di Kabupaten Prince George. Codingnya itu seperti ini untuk mengambil data Prince George saja dan bukan kabupaten yang lain. Nah, itu seperti tadi lain, saya 2,5, jumlah proyek ini. Color blue, X label sama seperti tadi, yaitu FY dan nama proyek juga sebagai label sumbu Y. Visualisasi pada gambar di atas menggambarkan jumlah proyek di kota di Kabupaten Prince George pada Maryland dalam rentang tahun 2019 sampai 2022. Label pada sumbu X yaitu FY berisi tahun proyek tersebut berlangsung.
Sedangkan labu pada sumbu Y yaitu amount of project berisi nilai jumlah proyek di Kabupaten Prince George pada Maryland dalam kurun waktu 1 tahun. Informasi yang bisa didapat dari visualisasi tersebut adalah pada 2019 sampai 2020 terdapat peningkatan jumlah proyek di Kabupaten Prince George yang signifikan. Sedangkan pada tahun 2020 sampai 2021 terdapat penurunan proyek yang signifikan juga. Dan jumlah proyek terbanyak terdapat di tahun 2020 yaitu 3 proyek. Nah, kita lanjut ke visualisasi penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Di sini dapat dilihat bahwa codingnya itu seperti ini, project quantity value chart, trying itu pie, berarti visualisasi yang akan dibuat itu pie chart, visualisasi itu ukurannya itu 14 topik ini untuk munculnya angka persen di dalam sini, title-nya itu komposisi jumlah proyek di setiap kabupaten pada Maryland. Di sini dapat terlihat jelas visualisasi pada jumlah proyek di setiap kabupaten di Maryland. Penjelasannya itu visualisasi pada gambar di atas menggambarkan komposisi jumlah proyek di setiap kabupaten pada Maryland. Label project county di sini yaitu berisi nama-nama kabupaten yang ada di Maryland. Angka-angka dalam pie chart tersebut yaitu angka-angka persen ini adalah berisi nilai jumlah proyek di suatu kabupaten dalam bentuk persen. Informasi yang didapat dari visualisasi tersebut adalah komposisi jumlah proyek di kabupaten pada Maryland dan Kabupaten Prince George sebagai kabupaten yang persenan tertinggi yaitu 21,3%. Nah, itu yang ada selanjutnya itu visualisasi penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Dapat dilihat codingan di sini. Ya. Ini untuk mengambil data tahun 2018 saja. Review semuanya 2018, project quantity, project city. Dan bar stacked itu artinya yang akan visualisasi yang kita buat adalah stacked bar. Title-nya itu jumlah proyek di setiap kabupaten dan kota di Maryland pada tahun 2018. Pada tanda sumbu Y, sumbu X namanya itu project county, dan pada sumbu Y yaitu amount of project. Dapat kita lihat visualisasinya seperti ini. Nah, dapat menggambarkan keseluruhan dataset dari ini. Ya, bisa kita lihat pada tahun 2018 terdapat 2 kabupaten yang memiliki jumlah proyek terbanyak dan di dalam kabupaten itu tersebut terdapat kota-kota di dalamnya. Di Kabupaten Carroll terdapat kota Union Bridge dan kota Westminster. Di Prince George terdapat kota Rowland dan terdapat kota New Carrollton. Lalu kita masuk ke jenis yang selanjutnya yaitu visualisasi plotting relationship. Yang akan kita plotting yaitu total loan amount dan dengan community serve. Ini ada kode-kodenya 12,5 ukurannya. Kalau live, trying to scatter berarti yang kita buat itu titik-titik. Dan laba sumbu X bernama total loan amount dan laba sumbu Y bernama community source. Visualisasi pada gambar di atas menggambarkan hubungan antara jumlah komunitas yang membantu proyek dan total jumlah pinjaman. Laba pada sumbu X yaitu total loan amount berisi nilai total jumlah pinjaman yang diperlukan untuk membuat proyek tersebut. Laba pada sumbu Y yaitu community serve adalah berisi jumlah komunitas yang membantu proyek. Dapat dilihat dari grafik tersebut, titik-titik dalam grafik tersebut membentuk garis lurus yang mendata dan tidak naik maupun tidak turun. Maka informasi yang bisa didapat dari hal tersebut yaitu jumlah komunitas yang membantu proyek dan total jumlah pinjaman yang dibutuhkan untuk membangun proyek tidak ada relasi atau hubungan. Dilihat dari grafik tersebut ada lurus. Setelah itu terakhir yaitu visualisasi plotting relationship juga yang kedua yaitu hubungan antara jumlah pihak yang mendanai proyek dan total jumlah pinjaman. Kita lihat apakah hal tersebut memiliki hubungan. Bisa kita lihat codingnya itu seperti ini. Ya. Y project funded 2,5 kalau join X label yaitu menamai sumbu X yaitu total amount dan sumbu Y yaitu project funded. Penjelasannya dari visualisasi tersebut adalah visualisasi pada gambar di atas menggambarkan hubungan antara jumlah pihak yang mendanai proyek tersebut dan total jumlah pinjaman. Laba pada sumbu X yaitu total loan amount berisi nilai total jumlah pinjaman yang diperlukan untuk membangun proyek tersebut. Oh ya, ini artinya dalam ribuan. Berarti ini 1.000, 100 ribuan, 150.000, 200.000 dan sebagainya. 200.000 dolar. Sedangkan pada laba sumbu Y yaitu project funded berisi jumlah pihak yang membantu mendanai proyek. Dapat dilihat dari titik-titik dalam grafik tersebut tidak membentuk garis sama seperti tadi. Sebelumnya mereka tidak ada membentuk garis yang lurus, yang naik ataupun garis turun. Nah, itu menandakan bahwa antara kedua label atribut ini tidak memiliki korelasi apa-apa. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kedua total bagian korelasi. Di bagian ini kita akan mencari keterkaitan antara beberapa variabel kuantitatif. Nah, kebetulan di data yang kami teliti kali ini ada beberapa variabel kuantitatif, tepatnya ada 5, diantaranya financing year, project zip code, community served, project funded, dan total amount. Nah, dari 5 itu kita hanya akan mencari beberapa korelasi yang memungkinkan. Nah, di antara 4 korelasi tersebut adalah total amount dengan project funded, total amount dengan community served, total amount dengan financing year, dan project funded dengan community served. Nah, sebelum kita masuk ke programmingnya, ada baiknya kita bahas dulu korelasi apa saja yang mungkin terjadi dari variabel-variabel tersebut. Nah, di sini tertulis
Jika korelasi yang kita dapat bernilai 1, maka korelasi tersebut bernilai sempurna positif. Jika korelasi tersebut 0,8 sekian, maka korelasi tersebut adalah korelasi tinggi positif. Jika korelasi yang kita dapat 0,3, maka korelasi tersebut adalah korelasi rendah positif. Dan jika kita dapat 0, maka tidak berkorelasi. Nah, ataupun jika kita menemukan korelasinya bernilai negatif, maka semua tersebut adalah korelasi rendah negatif, atau tinggi negatif, atau negatif sempurna. Kita lanjut ke programming-nya. Pertama-tama, kita akan import Panda dan Matplotlib-nya dulu. Lalu kita definisikan file yang akan kita baca. Di sini sudah ada. Lalu kita cari korelasinya dengan programming seperti ini. Pertama kita cari korelasi antara total amount atau jumlah pinjaman dengan financing-nya dengan tahun pendanaan. Nah, didapat dari korelasi tersebut nilai sebesar min 0,1. Nah, berdasarkan tabel yang tadi, min 0,1 adalah korelasi rendah negatif, bahkan sangat rendah karena min 0,1 ya. Dengan kata lain, financing year atau tahun pendanaan, tahun financing tidak berkorelasi besar terhadap jumlah total pinjaman. Lalu ini grafiknya. Nah, kita lihat sendiri grafiknya abstrak karena antara dua variabel tadi hampir tidak berhubungan. Lanjut ke korelasi yang kedua, kita akan membandingkan korelasi antara jumlah pinjaman dengan project funded atau project yang membiayai. Begitu. Untuk programmingnya tidak berbeda jauh dengan yang di atas tadi. Nah, dari korelasi tersebut kita mendapat nilai 0,02. Nah, nilai ini kenapa 0,02? Kalau dilihat dari grafiknya tadi, 0,02 itu sangat kecil. Korelasi positif tapi sangat-sangat kecil dan bahkan tidak berpengaruh besar terhadap total amount nanti. Nah, kita lihat juga grafiknya. Nah, ya, grafiknya seperti ini, tidak menunjukkan jelas gitu karena ini banyak, ini sedikit gitu. Terus tidak turun naiknya juga tidak konstan. Jadi korelasinya sangat lemah karena juga dari nilai korelasinya 0,02 bisa disimpulkan bahwa jumlah pendanaan proyek itu tidak berbanding lurus dengan total amount atau bahkan hampir tidak berhubungan. Lanjut ke korelasi yang ketiga, kita akan membandingkan antara komunitas yang kita layani atau community server dengan total amount. Apakah semakin banyak komunitas yang kami layani, maka total pinjaman harus semakin besar. Nah, untuk programming tidak beda jauh dengan yang sebelumnya. Nah, tapi sekarang kita mendapat nilai sebesar 0,44. Nah, nilai ini cukup besar dan cukup berpengaruh. Kalau dilihat dari tabel yang sebelumnya ini, nah 0,04 itu korelasi rendah positif, tapi lebih kuat daripada yang 0,3 inilah. Jadi bisa dibilang 0,04 ini cukup memiliki pengaruh dalam kata lain, jumlah komunitas yang kita layani cukup berpengaruh dengan nominal uang yang kita pinjam. Lanjut ke korelasi yang terakhir, kita akan membandingkan korelasi antara project funded dan community server. Apakah jika pendanaan project-nya semakin besar, apakah yang kita layani semakin banyak? Kita akan mencari korelasi antara kedua itu. Nah, didapat nilai korelasi sebesar min 0,13. Nah, nilai ini juga sama seperti yang pertama, berkorelasi negatif tetapi sangat kecil. Bahkan hampir tidak memiliki korelasi. Kita lihat grafiknya juga sangat tidak jelas inginnya apa. Jadi dengan kata lain kita bisa simpulkan bahwa project funded tidak sangat berpengaruh, bahkan tidak berpengaruh dengan community server. Dan kata lain, jumlah dana yang kita dapat belum tentu mempengaruhi komunitas yang kita layani. Ya, mungkin sekian dari bagian korelasi. Ke bagian selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang apa itu data cleansing. Jadi, pada suatu dataset itu pasti terdapat data yang salah atau disebut juga dengan corrupted data. Jadi, dalam pengolahan data ada kasus di mana data yang didapat tersajikan dalam format ataupun dengan isi yang kurang tepat sehingga disebut korup. Nah, cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya itu dalam melakukan pemaparan statistik ataupun pemetaan secara visual, tentunya dibutuhkan data yang benar-benar tepat. Maka dari itu dibutuhkannya proses penyisian data yang baik dengan data yang korup yang disebut sebagai proses data cleansing. Baik, langsung saja kita ke codingannya. Jadi, langkah-langkah dalam melakukan data cleansing yang pertama itu adalah jelas dengan memasukkan kamus dan datasetnya. Lakukan import pandas SPD, kemudian kita definisikan variabelnya df sama dengan pd.read_csv, kemudian nama file atau lokasi filenya, encoding sama dengan utf minlab. Kemudian di bawahnya df.head. Apabila di run, maka akan tampil hasil seperti ini. Nah, ini tujuannya adalah agar kita bisa mencari kira-kira mana data yang salah, ataupun dari kolom-kolom yang ada yang tidak tepat. Maka kita harus menampilkan dulu datasetnya. Kemudian setelah itu kita melihat deskripsi datanya. Dapat kita lakukan dengan df.info, ada tanda kurung 2. Nah, dari sini akan tampil kolom-kolom yang terpapar. Karena dari sini ada total 9 kolom, maka dari infonya atau deskripsi datanya maka akan tampil ada 10 kolom, maka akan tampil di sini 10 kolom. Nah, di sini ada angka 80, 00, 80, 00. Nah, 80 ini dia adalah jumlah baris pada setiap kolomnya. Nah, kebetulan pada setiap kolom ini semuanya memiliki baris yang sama, yaitu 80. Kemudian, setelah kita melihat deskripsi datanya, maka kita akan mendeteksi kira-kira data mana yang hilang atau missing values. Nah,
Caranya gimana? Pertama, df.is null. Kemudian tanda kurung 2. Nah, dari sini maka akan tampil data dari awal, dari atas, dari 0, sampai data yang terakhir. Nah, nanti akan ada tulisan false atau true. Nah, false di sini, dia bermakna bahwa data tersebut tidak hilang atau tidak kosong. Nah, sementara apabila data tersebut tulisannya true, maka data tersebut bisa dibilang kosong atau hilang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa data dari awal sampai akhir di view-nya ini semuanya adalah false. Nah, karena kalau kita hanya memakai ini saja, df.is null, itu kurang tepat, kurang spesifik, sehingga di sini hanya tampil 0 sampai 4, kemudian 75 sampai 79. Nah, caranya bagaimana agar kita tahu apakah ada true atau tidak dari semua datanya? Nah, caranya adalah dengan df.is null buka kurung tutup kurung dot any tutup kurung buka kurung tutup kurung, sehingga maka akan tampil di sini setiap kolom dan statusnya dia apakah false apakah true. Jika suatu kolom ada data yang mengandung missing values, maka tulisannya adalah true. Namun jika dalam suatu kolom tidak mengandung missing value, maka dia akan bertuliskan false. Nah, kebetulan di data yang telah kami temukan ini setiap kolomnya berstatus false, sehingga tidak ada sama sekali data yang missing atau hilang. Nah, apabila pada suatu data itu ada data yang hilang atau tidak ada, maka kita bisa menghitung berapa jumlah data yang hilang dengan df.is null buka kurung tutup kurung dot sum kurung tutup kurung, sehingga maka akan terhitung berapa jumlahnya. Karena dari data yang kami temukan ini semuanya berstatus false, maka jumlah data yang hilang akan 0 pada setiap kolom. Nah, apabila nanti ada data yang kosong atau ada data yang hilang, maka akan tertulis di setiap kolom ini berapa data yang hilang. Nah, kalau kita mau menghitung total dari data yang hilang pada setiap kolom dan total semuanya, maka kita bisa menggunakan df.is null buka kurung tutup kurung dot sum buka kurung tutup kurung dot sum buka kurung tutup kurung, sehingga maka akan tampil berapa total dari data yang hilang. Karena data kami ini semuanya berstatus false dan setiap kolom tidak ada data yang hilang, maka total data yang hilang adalah 0. Kemudian, bagaimana cara kita mengecek dan mengatasi masalah terhadap data yang salah atau data yang hilang pada setiap kolom? Nah, caranya adalah kita harus melakukan pengecekan pada setiap kolom. Karena tadi sudah kita cek apakah ada data yang hilang atau tidak, maka sekarang kita harus mengecek apakah ada data yang tidak sesuai format atau tidak. Seperti misalnya umur tapi bernilai negatif. Nah, cara pengecekannya bagaimana? Kita akan mengecek satu persatu kolomnya. Pertama kita cek kolom FY dengan menggunakan df kurung siku, dalamnya ada FY, kemudian dot unique. Tujuannya apa? Tujuannya kita akan mencari nilai unik dari semua data. Nah, sehingga kita akan tahu kira-kira apakah ada nilai yang aneh atau tidak. Nah, dari hasil pengecekan kolom FY, karena ini tahun, maka tertulis sesuai format seperti ini, 2011, 2012, dan seterusnya. Nah, dari sini tidak ada data tahun yang tidak sesuai format, sehingga bisa dibilang kolom FY itu aman. Kemudian kita lakukan pengecekan ke kolom selanjutnya, yaitu kolom project address. Dengan menggunakan yang sama, namun dalam kurung siku kita menggunakan project address. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, dari sini bisa kita cek bahwa semuanya sudah sesuai format, alamat dan nomor. Kemudian kita melakukan pengecekan pada kolom project city. Dengan cara yang sama, nanti kita akan mengecek satu persatu apakah ada yang misalnya terbesit angka atau udah benar. Nah, di sini setelah kita cek semuanya sudah sesuai format. Selanjutnya kita lakukan cek pada project zip code. Dengan menggunakan cara yang sama, maka akan tampil seperti ini. Nah, setelah kita cek semuanya memiliki format yang sama, yaitu ada 5 angka dan tidak nilainya tidak negatif. Setelah itu kita lakukan cek ke kolom selanjutnya, project country. Seperti cara yang sebelumnya, maka akan tampil hasil seperti ini. Dari data ini bisa dibilang bahwa semuanya sesuai format dan tidak ada yang salah. Selanjutnya kita cek ke kolom selanjutnya, yaitu local government. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, maka akan tampil hasil seperti ini. Setelah dicek satu persatu, semuanya sesuai format dan tidak ada data yang salah. Kemudian, apabila ada data yang salah, maka data tersebut harus diperbaiki dengan cara tertentu. Namun, karena data yang kami ambil ini semuanya sudah sesuai format, dan apabila kita cek kolom-kolom selanjutnya juga semuanya sesuai format, maka bisa dibilang data kami itu tidak perlu diperbaiki, sehingga aman.